Isih celek diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, ayo ulang lagi. Soalnya tanda-tandanya di saya nih makalah yang keempat yang saya tandain pakai pulpen. Ada tandanya enggak? Ya udah, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu, utawi makalah kang kaping telu, an Umar radhiyallahu anhu, saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, husnut tawaddudi, utawi bagusi tawaddud. Tawaddud itu kasih sayang, ai al mahabbah, tegese dedemenan, cinta, ilan nasih, maring menungso, nisful akli, iku separuh akal. Kama rawa Ibnu Hibban, koyok ma barang rawa kang wis ngriwayataken sapa Ibnu Hibban wa Tabrani lan Imam Tabrani wal Baihaqi lan Imam Al Baihaqi an Jabir ibn Abdullah, saking Jabir bin Abdullah, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ing satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, midaratun nasi shadaqatun. Midaratun nasi, utawi kelemah lembutan menungso, shadaqatun iku sedekah. Ai tegese mulatifatun nasi, kesopanane menungso, bil qauli, kelawan guneman, wal fi'li, lan kelakuan, yuthabu iku den ganjar. Apa mulatifatun nas bil qauli wal fi'li alaiha? Salah itu Pak. Ai mulatifatun nas tegese mulatifatun nas, kesopanan keramahane menungso, bil qauli kelawan guneman, wal fi'li lan kelakuan, yuthabu iku den ganjar, alaiha ing atase mulatifatun nas bil qauli wal fi'li, thawabas shadaqati, kelawan ganjaran sedekah. Wa kana mim midaratihi sallallahu alaihi wasallam, lan ono apa setengah saking keramahane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'tuhune kelakuan, la yadummu ta'aman, ora nyelo sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'aman ing panganan, wala yanharu, lan orang bentak sapa Kanjeng Nabi Muhammad khadiman ing pembantu, wala yadribu, lan orang mukul sapa Kanjeng Nabi Muhammad imro'atan ing wong wadon. Wal midaratu, lan utawi kang aran al midarah, keramah tamahan, hiya utawi al midarah tarkud dunya, iku ninggal dunyo, li ajlid din, krono arahi agomo, aksul mudahinati, kang sewaliane al mudahina, mencela, menjilat. Maksul mudahinati, kang sewalie menjilat. Ini jadi nyambung ke pengajian kemarin ya. Kalau menjilat karena urusan agama itu tidak ada masalah. Tapi kalau menjilat urusan dunia, nah itu tidak boleh. Wa husnus su'ali, lan utawi bagusi soal, pertanyaan, ailil ulama'i, tegese maring para ulama, nisful ilmi iku separuhe ilmu, lianna al-ilma, karena satuhune ilmu, yahsulu iku bakal hasil apa ilmu, bihi kelawan husnus su'al, wa husnus tadbiri lan bagusi perencanaan,
ai ijra'ul umuri, tegese pelaksanaane pira-pira perkara, ala ilmil awaqi, ala ilmin ing atase ilmu al awaqibi, iku pira-pira akibat, pira-pira hasil akibat. Nisful ma'isyati, iku separuhe panguripan. Wahia lan utawi al ma'isyah maksabul insani, iku penggaweane menungso, alladzi kang ya'ishu, bakal urip sopo insan bisababihi kelawan sebab al ma'isyah, kelawan sebab maksabul insan. Jadi makalah yang ketiga ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kasih sayang dan rasa cinta terhadap seluruh manusia nisful akli, itu separuh akal. Artinya akal itu bisa sempurna kalau beriman. Akal tidak akan sempurna kalau tidak dilandasi iman. Itu patokan pertama. Artinya orang yang tidak beriman pada umumnya itu memiliki rasa kasih sayang dan cinta. Walaupun orang di luar Islam sana yang tidak beragama Islam, yang tidak beriman kepada Allah, tetap kan dia punya rasa kasih sayang dan cinta. Itu. Makanya disebut nisful akli. Nah, akan dikatakan sempurna kalau beriman. Nah, yang kita ambil pelajaran pada saat ini, lah ini kok orang beriman tidak punya rasa cinta kepada sesama makhluknya Allah. Ini yang salah yang mana nih? Andai kata dia tidak beriman, maka dikatakan orang tidak berakal. Gitu loh. Loh kok bisa? Iya, karena orang yang menebarkan kasih sayang dengan baik, menebarkan rasa cinta kepada seluruh makhluknya Allah, itu dikatakan separuh akal. Orang yang punya separuh akal akan jadi sempurna separuh akalnya itu kalau beriman. Lah bagaimana kalau orang beriman tapi tidak punya kasih sayang dan tidak punya rasa cinta? Nah, berarti artinya apa? Senang ngelihat orang celaka itu senang. Ngelihat orang sengsara itu senang. Atau bahkan suka mendoakan orang lain celaka. Nah, itu berarti nggak berakal. Kalau nggak berakal ya nggak beriman gitu loh. Karena syaratnya orang beriman itu berakal gitu loh. Ayo coba gini, orang gila itu kan nggak berakal toh, ya toh? Orang gila itu nggak berakal. Orang gila itu nggak berakal. Maka karena dia tidak berakal, tentu dia tidak beriman. Karena dia tidak beriman, maka tidak dibebani kewajiban ibadah. Gitu loh. Paham tak maksudnya? Orang gila itu kan tidak berakal. Karena dia tidak berakal, maka tidak beriman dia. Tidak masuk kategori orang beriman. Gitu loh. Makanya tidak dibebani kewajiban ibadah. Oleh karena itu, syaratnya orang itu beriman, ya harus berakal, kan begitu. Iya toh? Anak kecil sebelum masuk masa baligh, kan itu dikatakan akalnya separuh kan? Karena apa? Karena belum masuk ke status keimanan. Karena ketika sudah mendapatkan status pengesahan keimanan, maka otomatis dia dibebani kewajiban ibadah. Kapan pengesahan status keimanannya itu? Ya ketika usianya sudah baligh gitu. Nah, maka kalau ada orang yang senang ngelihat sesama makhluknya Allah celaka, menderita, sengsara, atau bahkan mendoakan orang lain itu celaka, wah ini jelas tidak beriman. Karena dianggap tidak berakal gitu loh. Kenapa? Karena kata Sayyidina Umar, bagusnya berkasih sayang, bagusnya saling mencintai, ail mahabbah ilan nas, terhadap seluruh makhluk loh, terlepas itu beragama Islam ataupun tidak gitu loh. Itu disebut nisful akli. Orang itu sudah dinyatakan punya separuh akal. Loh kan iya Pak? Loh masa Gus sama orang kafir, orang non muslim kita harus
berkasih sayang dan mencintai. Loh iya, tapi kan porsinya beda. Kalau sesama orang Islam, porsinya beda cara kita menyayangi, cara kita mencintai, gitu loh. Kalau orang kafir atau non muslim, bagaimana cara kita menebarkan kasih sayang dan mencintai mereka? Ya mendoakan. Mudah-mudahan Allah itu menghilangkan belenggu kesesatan yang dibayang-bayangi oleh setan, sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian beriman kepada Allah. Itu bentuk kasih sayang kita, Pak. Gitu loh. Karena kata Nabi kan begitu kan, tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Lah kalau sampean seneng, bangga menjadi orang Islam, maka seharusnya sampean berusaha tuh membuat orang lain merasa sesuatu yang sama seperti yang sampean rasakan gitu. Misalkan nih, sampean bangga senang jadi orang Islam. Terus ada nih saudara sampean nih, sesama manusia, tidak mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Sedangkan seharusnya sampean malah mendoakan kan, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya ini Kau berikan hidayah, Kau anugerahkan iman dan Islam. Kan saudara, sama-sama anak cucu Nabi Adam gitu loh. Bukan malah mendoakan dia, wah orang kafir nih, neraka nih. Oh tahu dari mana? Belum tentu dia neraka. Bisa jadi orang yang kelahirannya dalam keadaan kafir, akhir hayatnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Atau sebaliknya, lahirnya dalam keadaan beriman, matinya su'ul khatimah. Itu kan gak ada yang tahu, Pak. Makanya saling mendoakan. Tapi yang terjadi pada akhir zaman ini kan, jangankan sama orang kafir, sama sesama Islam saja, hanya karena berbeda pandang saja sudah berani mendoakan yang tidak baik. Harusnya kan mendoakan yang baik, mudah-mudahan segera dapat hidayah. Makanya kan saya sering bilang, sampean boleh tidak cocok dengan orang lain, boleh nggak seneng dengan perilaku, karakter, sifat orang lain, tapi kalau dalam urusan agama harus cocok. Harus cocok itu. Karena agama ini bukan dilihat dari siapa yang menyampaikan, atau siapa yang berbicara, atau siapa yang ada di belakangnya, tapi agama siapa ini, gitu loh. Makanya undur makila wala tandur mangkola. Lihat siapa yang lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Ya kayak orang tua kita bilang itu loh, Pak. Ya kan? Walaupun sama-sama keluar dari boolnya ayam, ya toh, sama-sama bermanfaat. Contoh, telur. Ya bisa menyehatkan kita. Kalau kotoran ayamnya bisa jadi pupuk kandang gitu. Tidak selamanya sesuatu yang keluar dari tempat yang buruk itu bernilai buruk, belum tentu itu. Bisa jadi sesuatu yang keluar dari tempat yang buruk itu justru itu malah banyak mendatangkan manfaat gitu. Atau sebaliknya, sesuatu yang keluarnya dari tempat yang baik itu kadang-kadang tidak ada manfaatnya gitu. Satu contoh nih, tempat yang buruk, sesuatu yang keluar di tempat yang buruk tapi mendatangkan manfaat dan maslahat. Misalkan Gusmi dulu, sekarang dilanjutkan sama Gus Miftah, dakwahnya di klub malam, di tempat pelacuran gitu. Nah, itu kan sesuatu yang dikeluarkan di tempat yang tidak baik tapi mendatangkan maslahat, Pak. Banyak orang tobat di situ. Banyak orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah jadi beriman kepada Allah. Banyak itu buktinya. Tapi berapa banyak gitu loh, orang yang mengeluarkan sesuatu di tempat yang mulia, yang baik, tapi nggak ada manfaatnya, gitu. Contohnya sampean ngobrol di masjid, bukan ngaji, ngobrol di masjid, kan nggak ada manfaatnya. Ngobrol sesuatu yang tidak ada kaitan dengan agama. Harusnya kan kalau di tempat-tempat yang baik itu yang diobrolkan itu adalah tempat sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Lawang Gus Miftah itu di tempat-tempat kayak begitu aja dia membicarakan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Lah kenapa kita di tempat yang baik kok malah ngobrol sesuatu yang tidak berkaitan dengan dunia akhirat ini? Ini yang berakal yang mana nih? Nah sebenarnya kalau kita mau belajar melihat sisi baik daripada apa yang dilakukan oleh beliau-beliau itu, ya ini. Beliau masuk ke sana
bukan untuk berbuat keburukan. Beliau masuk ke sana bukan untuk berbuat sesuatu yang sia-sia, tapi beliau masuk ke tempat itu untuk menebarkan kemaslahatan dunia akhirat. Dan sementara berapa banyak orang datang ke tempat yang dimuliakan Allah seperti masjid, musola, tapi tidak membicarakan sesuatu yang mendatangkan maslahat dunia akhirat. Itu kan jadi teguran buat kita itu sebenarnya. Iya toh? Nah, itu loh Pak. Nah, maka kalau kita selalu berusaha untuk berpikir positif, insya Allah hikmah-hikmah itu akan keluar semua. Tapi kalau dari awal kita sudah berpikiran negatif, maka hikmah dari ilmu itu nggak akan keluar gitu. Terus kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala midaratun nas sadaqatun. Keramah tamahan manusia itu adalah sedekah. Maksudnya keramah tamahan itu gimana? Ai mulatifatun nas bil qawli wal fi'li yusabu 'alaiha thawabus shadaqah. Keramah tamahan manusia di dalam ucapan dan perbuatan itu akan dibalas dengan balasan sedekah. Artinya pahalanya itu sama seperti pahala sedekah gitu. Loh kok bisa? Logikanya gimana begini? Sedekah itu kan sesuatu yang membahagiakan orang ya. Gitu? Sedekah itu sesuatu yang membahagiakan orang. Lah kira-kira sampean lebih bahagia mana? Melihat orang yang mencaci maki, melihat orang yang perbuatannya itu anarkis, dibandingkan dengan orang yang lemah lembut, sopan ngomongnya, perilakunya sopan. Itu lebih menyenangkan yang mana? Nah, maka kesamaan ini Pak, sesuatu yang menyenangkan itu disebut sedekah, karena sedekah itu sesuatu yang menyenangkan hati orang gitu. Nah, itu loh, korelasinya ke sana. Wa kana min midaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadummu ta'aman wa la yanharu khadiman wa la yadribu imra'atan. Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Misalkan nih kayak kita ya di warung nih misalkan makan mie ayam misalkan, selesai makan mie ayam, karena mie ayam yang kita makan itu bukan mie ayam langganan kita, karena mie ayam langganan kita itu lagi nggak jualan, kita datang nih saking pengennya, maka datang kita ke tempat yang lain. Setelah makan di situ dia bilang, ah nggak enak mie-nya, nggak kayak yang ono cuman sayang aja lagi tutup. Itu mencela makanan Pak. Nabi tidak pernah berbuat seperti itu. Nah, kira-kira mencela makanan itu boleh nggak? Boleh nggak mencela makanan itu? Kira-kira? Ayo, misalkan nih, misalkan nih ya, saya ke warungnya Pak Uban, beli Indomie, makan Pak Uban, Indominya kok nggak enak sih nih, agak lembek gitu. Itu kan mencela makanan, kan? Kira-kira boleh nggak itu Pak? Kira-kira? Walaupun memang kenyataannya Pak Uban masak mie-nya terlalu lembek gitu loh. Gimana ya? Kan ada ya kalau masak mie itu sampai kembung gitu loh. Boleh nggak kira-kira itu? Menurut sampean boleh nggak? Boleh nggak Pak Gus? Boleh nggak Pak Gus? Pak Gus, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Hah? Belajar mikir ayo Pak. Belajar mikir Pak. Ini loh Pak. Dalam ilmu tauhid itu, apapun yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi, semuanya kan berdasarkan kudrah dan iradahnya Allah toh. Berarti ketika sampean pengen makan mie ayam tadi, berangkat sampean, oh ternyata mie ayam tempat langganan sampean biasa beli tutup. Saking pengennya sampean cari tempat lain. Kok ternyata begitu dimakan rasanya nggak seperti langganan kita gitu loh. Nah, kalau kita mencela, berarti seakan-akan kita nggak ridho dengan takdir Allah di hari itu kamu nggak makan mie ayam kesukaan kamu, tapi kamu makan mie ayam yang bukan kesukaan kamu, gitu loh. Ya toh? Nah, kok
Akibatnya apa? Akibatnya masuk kepada ancaman Allah. Man lam yashkur an-na'mai, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, walam yasbir an balai, dan tidak bersabar terhadap ujian-ujianku, walam yarda an qada'i, dan tidak menerima takdirku, fatlub rabban siwai, cari Tuhan lain. Nah, itu gimana? Gitu? Kan nggak kepikir sama kita. Sering itu Pak kita, Pak. Wah, ini nggak enak ini. Tapi mudah-mudahan ya, karena niat kita bukan menghina makanan, tapi kita mengomentari rasanya, mudah-mudahan nggak termasuk ke situ. Gitu. Tapi Nabi itu nggak begitu, Pak. Enak nggak enak, nggak dimakan sama Nabi. Bahkan saya punya guru tuh, Pak. Namanya Kiai Mukhlis di Pasuruan, Warung Dowo, Pasuruan itu. Itu kalau lagi ngumpul sama teman-teman begini, dia nggak pernah ngambil makan duluan. Jadi dilihat tuh teman-temannya tuh, ada hidangan, ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada singkong, ada ubi gitu kan. Dilihat tuh, yang disenengin orang yang mana tuh. Nah, misalkan semuanya disenengin kecuali ubi. Ubi ini nggak ada yang ngambil sama sekali nih. Yang dia ambil yang ubi, Pak. Dia ngambil makanan yang nggak disukai sama teman-temannya. Kenapa? Sampai ditanya, "Mbah, nggak mau?" "Nggak, ini aja." Sampai ditanya sama kakak saya. Dideketin, ketika nggak ada orang, disamperin kamarnya, tanya, "Kenapa, Mbah? Kok ini?" "Saya perhatikan sampean itu selalu makan terakhir dan ngambil makanan yang nggak diambil sama orang. Saya nggak mau mengganggu kesenangan orang makan sesuatu yang dia sukai. Kalau saya misalkan dia senang jeruk nih, terus saya ngambil jeruk juga, berarti kan saya memutus keinginan dia untuk makan jeruk lagi. Tapi kalau saya nggak ngambil itu, dia masih bisa punya kesempatan untuk makan makanan yang disukai. Maka saya ngambil yang nggak disukai. Saking hati-hatinya, Pak, menjaga supaya teman-temannya nggak mencela makanan gitu loh. Paham maksudnya? Bayangin, Pak, bukan hanya menjaga dirinya, tapi menjaga murid-muridnya supaya nggak mencela makanan. Itu setiap ada acara, pasti kiai itu makan terakhir. "Ayo, santri makan semua. Apa yang disuka ambil." Itu ada sisa pasti, Pak. Kalau nggak ubi, singkong. Lah kalau lagi acara kan yang paling nggak enak kan ubi sama singkong. Terang-terangan aja gitu ya. Paling nggak enak gitu dah. Gitu loh. Itu yang dimakan sama kiai, Pak. Sampai ikan aja loh, semua ikan habis gitu kan, kecuali ada tuh, hah? Oh, itu paling disukai gitu loh, paling disukai itu, Pak, paling disukai, Pak. Saya percaya enggak? Kan ada lalapan ya, kol, terus sama itu buncis apa itu yang dimakan sama kiai. Nggak ada ikannya itu, sama kuahnya seret tuh. Makanya lama-lama tuh kita gini, kita nggak mau makan kalau kiai nggak ngambil duluan. Gitu. Saking nggak enaknya kita, Pak, gitu. Jadi saking hati-hatinya beliau supaya tidak menghina makanan. Gitu. Luar biasa. Ya itu ciri-cirinya wali, Pak. Kalau wali itu kan dia tidak mementingkan dirinya. Artinya dia berusaha untuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Gitu. Dan juga Nabi itu tidak pernah menghardik pembantu. Nah, jadi satu kisah itu kalau tidak salah apa Abdullah bin Mas'ud itu ya, kalau nggak salah itu yang menjadi salah satu pembantunya Nabi, yang tukang nyiapin sendalnya Nabi kalau Nabi mau keluar, yang suka merapikan sendal Nabi ketika Nabi naik ke masjid, kemudian yang suka menyiapkan bantal Nabi kalau Nabi mau rebahan di masjid, kemudian yang suka mempersiapkan segala sesuatunya kalau Nabi mau bepergian, itu Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud itu, Pak, bersaksi, Pak, mulai sejak pertama dia itu menjadi pembantu Nabi, bekerja di rumah Nabi, Nabi itu nggak pernah nyuruh, sama sekali nggak pernah nyuruh, dan Nabi juga nggak pernah komplain. Itu Nabi, Pak. Misalkan nih namanya pembantu ya,
dia kerja di rumah kita gitu kan. Kalau ada yang kotor kan pasti kita bilang, itu kotor, tolong sapu dong. Udah komplain nyuruh gitu kan. Nabi nggak begitu. Kalau udah kelihatan kotor, sapu sendiri sama Nabi itu. Disapu sendiri tuh. Kenapa Pak? Saking besarnya husnudzonnya Nabi. Oh mungkin dia nggak lihat. Oh mungkin dia lagi capek. Itu Nabi Pak. Padahal namanya orang kerja di rumah kita kan. Kalau ada pekerjaan dia ada yang nggak beres kan kita komplain gitu loh. Karena kita bayar kan gitu. Tapi Nabi nggak Pak. Saking tingginya husnudzonnya Nabi. Maka Nabi itu bersabda, khaslatani laisa fawqahuma minal khair, 2 perkara yang tidak ada yang lebih baik dari 2 perkara itu. Apa? Husnudzan billah wa bi'ibadillah. Berbaik sangka kepada Allah dan kepada hamba-hambanya Allah. Lu jangankan kepada hamba Allah, Pak. Kepada Allah aja kadang-kadang kita suka komplain dan suka buruk sangka, Pak. Ya toh? Nah, sekarang gini nih contoh nih. Kita berdoa. Kok nggak dikabul-kabulin ya? Itu kan sudah buruk sangka itu. Iya kan? Sudah buruk sangka itu, Pak. Sama Allah itu. Tanpa disadari loh. Sudah buruk sangka. Apalagi sama orang gitu loh. Nah. Kalau Nabi enggak. Kemudian wala yadribu imra'atan. Nabi tidak pernah memukul perempuan. Jadi nggak ada ceritanya Nabi itu memukul istrinya, nggak ada ceritanya itu. Nggak ada ceritanya itu. Tapi kalau istrinya Nabi, iya Pak, saking cemburunya, sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak benar. Artinya begini Pak, jangankan istri kita, istri Nabi aja masih begitu, gitu, ya kan? Saking cemburunya, saking capeknya masih begitu, apalagi istri kita. Gitu. Karena memang perempuan itu memang begitu. Ya memang seperti itu dah. Ya sekarang gimana Pak? Orang ibunya begitu Pak. Ibu Hawa itu, ya kan? Dia yang terpengaruh oleh bisikan setan. Dia yang mempengaruhi Nabi Adam untuk makan buah khuldi, ya kan? Dia sendiri yang komplain. Begitu diturunkan ke dunia, cetrek gitu kan. Komplain sama Nabi Adam. Gimana ini? Kok kayak begini sih katanya gitu. Biasanya kita di surga kan kalau kita pengen ngemil, pengen apa gitu udah datang makanan. Ini sampai lapar nggak ada datang. Coba Adam, kau berdoa sama Allah, jangan jadikan kita kayak gini lah katanya gitu. Kata Nabi Adam bagaimana? Enggak 2 kali saya ngikutin kamu ya. Saya sekali ikutin kamu kayak gini jadinya nih. Apalagi 2 kali gitu. Itu Nabi Adam Pak. Memang ibunya kayak begitu, jadi cucunya semua kaum perempuannya begitu semua gitu loh. Ya, paham gak? Iya gitu loh. Nah. Lah iya Pak, nitis gitu. Jadi kalau kita tahu karakter begitu ya mudah-mudahan ya ketika istri kita kayak gitu kita masih bisa maklum gitu loh. Nggak sampai kita main tangan gitu loh. Nabi Adam pun nggak main tangan nggak. Gitu. Ya itu Pak. 1 kali saya ngikutin kamu, udah dibikin nggak enak hidup saya sama Allah gitu loh. Jangan sampai 2 kali saya ngikutin kamu, kata Nabi Adam tuh Pak. Makanya sampai ada istilah wanita itu racun dunia. Ya itu maksudnya, wanita racun dunia itu. Makanya ada para ulama itu mengatakan begini, jangan terlalu jujur kepada wanita, jangan terlalu memberikan kepercayaan kepada wanita, dan jangan terlalu percaya kepada wanita. Gitu loh. Kenapa? Karena dia main perasaan Pak. Main perasaan dia itu. Nah kalau orang itu terlalu dalam perasaannya, akalnya nggak jalan. Akalnya nggak jalan Pak. Tapi kalau akalnya jalan, nah perasaannya itu akan main dia, akan peka dia. Gitu. Kemudian wal midaratu hiya tarkud dunya li ajlid din aksul mudahinati. Yang disebut keramat-tamahan di sini adalah meninggalkan tradisi duniawi karena agama. Berbeda dengan orang menjilat gitu loh. Artinya begini Pak, sampean berbuat sopan, sampean berbuat baik, itu bukan karena ingin dibalas sopan dan perbuatan baik oleh orang lain, gitu loh. Tapi memang karena agama perintahkan kita untuk berbuat sopan dan berperilaku baik. Itu karena agama, bukan karena orang.
Makanya saya bilang begini, orang baik itu dia akan berbuat baik kepada semua orang. Orang baik itu tidak hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Enggak. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya balas budi, gitu loh. Ya toh? Balas budi namanya itu. Sehingga nanti efeknya orang yang tidak baik kepada kita, maka kita akan berbuat tidak baik kepada dirinya, gitu loh. Ya. Nah, ciri yang paling gampang itu apa? Dendam, Pak. Jadi marahnya itu nggak kelar-kelar, sampai berlarut-larut marahnya itu nggak kelar-kelar. Jadi kalau udah kadung selek sama orang, nggak kelar-kelar itu. Wah, ini ciri-ciri nih, ciri-ciri orang yang tidak baik. Gitu. Jadi kalau orang baik ya namanya marah ya marah, karena marah itu adalah bagian dari sifat manusia. Tapi jangan berlarut-larut. Selesai ya sudah gitu. Masalahnya kan udah kelar nih, ya udah gitu. Gitu. Seperti Nabi kan ketika marah kepada Usama, Nabi marah kepada siapa namanya? Khalid bin Walid, karena Usama dan Khalid bin Walid itu membunuh orang di medan perang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dimarahi sama Nabi. Habis-habisan dimarahi. Kan kisahnya begini, ketika perang, ya kan, Khalid bin Walid dan Usama itu berperang tuh, sampai orang kafir yang dia hadapi itu sudah siap mau ditebas kepalanya. Ketika mau ditebas kepalanya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi pikiran Khalid dan Usama, dia berpikir, tadi kamu nyerang saya, jadi emang kamu punya niat bunuh saya. Sekarang ketika keadaan berbalik, ya kan, kamu mengucapkan la ilaha illallah, itu kan hanya untuk menyelamatkan diri kamu aja, gitu. Bukan sesungguhnya, tetap dibunuh, gitu kan. Dipanggil sama Nabi, ditanya sama Nabi, ya jawabannya seperti itu. Kata Nabi, kalau kamu mengira orang itu tidak ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahu dari mana? Apakah kamu sudah belah dadanya? Kamu ambil hatinya, kamu lihat isinya. Nah kata mereka, ya Rasulullah, emang bisa kelihatan? Andai kata saya belah dadanya, saya ambil hatinya, terus saya lihat. Nah kalau kamu saja masih ragu, bisa kelihatan apa tidak? Walaupun kamu sudah membelah dadanya, mengambil hatinya, kamu lihat. Nah kenapa kamu punya prasangka seperti itu? Gitu. Marah Nabi, Pak. Tapi apakah marahnya berlarut? Enggak. Ya besok ya selesai gitu loh. Ya selesai, tetap jadi sahabat Nabi, tetap dijamin surga gitu. Gitu ya. Enggak didoain celaka sama Nabi, enggak gitu loh. Enggak gitu. Nah, hikmahnya di situ bukannya apa, Pak, gitu loh. Karena Allah berfirman, la ilaha illallah hasani. La ilaha illallah itu adalah benteng perlindunganku. Man dakhala hasani, barang siapa orang yang masuk ke dalam benteng perlindunganku, amana min azabi, maka dia aman dari siksaku. Artinya ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka status dia itu berada di dalam benteng perlindungan Allah. Nah kalau dibunuh, dimusuhi, diperangi, berarti kita menerobos benteng siapa itu? Itu, Pak. Bukan manusianya, tapi kalimat yang keluar dari mulutnya itu yang gak kamu hargai gitu loh. Itu yang buat Nabi marah gitu loh. Bukan manusianya, Pak, tapi kalimatnya itu gitu loh. Nah itu sampean ingat-ingat. Apalagi sekarang ya, sesama Islam loh, sesama orang Islam saling caci mencaci maki. Padahal apa? Yang diperangi apa sih gitu loh. Padahal sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, statusnya sama, berada di dalam benteng perlindungan Allah. Nah kalau salah satunya saling menyerang ini, yang diserang itu, yang diterobos itu benteng siapa? Oh, kan tidak mikir itu. Itu loh, Pak. Wal maqalatur rabi'atuh, dan adapun maqalah yang keempat. Wal maqalatur rabi'atu lan utawi maqalah kang kaping 4 an Utsman radhiyallahu anhu, saking Utsman radhiyallahu anhu. Man tarakat dunya, man utawi sopone wong taroka iku ninggal sapa man ad-dunya ing dunya,
bi an aqallis sab'i wal aqli, bi an aqallas sab'a wal aqlah wa abghadas sana'a minan nas, gitu Pak. Kelawan yen to aqallah ngidiaken as-sab'ah ing kenyang, wal aqlah lan mangan, wa abghadah lan bendu as-sana'ah ing pujian minan nas saking menungso. Ahabbahullahu ta'ala moko demen hu ing man Allahu sapa Allah ta'ala sifati Allah kang maha luhur. Li'annahu karena satuhune kelakuan tarkur riya iku ninggal, tarokah iku ninggal sapa man ar-riya ing riya wa tafakhurah lan berbangga-bangga, tafakhur. Wa man taraka dzunuba lan utawi man sapane wong taraka iku ninggal sapa man adzunuba ing pira-pira dosa, ahabba moko dadi demen hu ing man al malaikatu sapa pira-pira malaikat. Li annahu karena satuhune kelakuan la yat'abu ora dadi kesel alkitabata ing nulis alladzina sapa pira-pira malaikat, sapa alladzina pira-pira malaikat yaktubuna kang padha nyatet sapa pira-pira malaikat as-sayyiati ing pira-pira amal keburukan. Wa man hasimat tama'a anil muslimina, wa man lan utawi sapane wong hasama atau hasima sama, wa man hasama dan utawi sapane wong hasama megot sapa man at-tama'a ing tama' anil muslimina saking pira-pira wong kang padha muslim kabeh, ai qata'ahu anhum ai tegese megot hu ing tama' anhum saking pira-pira wong muslim, ahabbahu moko dai demen hu ing man al muslimuna sapa pira-pira wong muslim. Li annahu karena satuhune kelakuan la yakdiru qulubahum, karena satuhune kelakuan la yakdiru iku ora ngotori sapa man qulubahum ing pira-pira atine wong muslim. Jadi makalah yang keempat itu diriwayatkan dari Sayyidina Utsman ibni Affan. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan urusan dunia, maksudnya meninggalkan urusan dunia ini tidak terlalu kenyang. Jadi aqallus sab'i itu tidak terlalu kenyang, wal aqli dan tidak makan berlebihan, tidak suka makan gitu maksudnya. Wa abghadu as-sana'a minan nas dan tidak menyukai pujian-pujian dari manusia, maka Allah akan menjadi cinta kepadanya. Kenapa? Li'annahu tarkur riya wat tafakhur. Karena orang yang meninggalkan dunia itu sama dengan dia meninggalkan perkara riya dan berbangga-bangga. Riya di sini bermakna pamer, ya, pamer bahwasanya dia itu memiliki ketahanan pangan yang luar biasa. Jadi kalau makan tuh diperlihatkan ke orang, seakan-akan dia mengatakan bahwasanya makanan dia itu adalah makanan yang paling enak di antara orang lain. Jadi pamer gitu loh. Wa tafakhur dan berbangga-bangga. Kenapa? Kalau dipuji-puji orang, gede kupingnya, busung dadanya gitu. Nah, jadi orang yang meninggalkan perkara seperti itu tidak sering kenyang, nggak suka makan, dan tidak pernah mengharapkan pujian atau tidak menghiraukan pujian atau celaan orang, maka Allah akan menjadi cinta kepadanya. Loh iya kan? Orang itu kalau nggak pernah lapar Pak, maka akan tumbuh penyakit. Apa penyakitnya? Orang kalau tidak pernah merasa lapar, selalu kenyang, itu akan timbul penyakit meremehkan orang lain. Itu penyakitnya Pak. Orang kalau senang makan, nggak pernah ngerasa lapar gitu kan, tidak tumbuh rasa kepekaannya sebagai manusia. Itu penyakitnya Pak.
Nah kalau sudah tidak peka, hatinya nggak peka, perasaannya nggak peka, kikir Pak. Jadi pelit orang itu. Dan orang yang suka dipuji-puji sama orang atau mengharapkan pujian orang lain, dia selalu akan membanggakan dirinya. Ya namanya orang suka bangga-bangga diri, berarti dia suka meremehkan orang lain dan mengecilkan orang lain. Siapa Pak? Pak Khairon? Hah? Hah? Pak Khairon? Mana kok balik lagi? Oh. Nah, cupang. Cupangnya laris dia. Dan barang siapa yang meninggalkan berbuat dosa, maka para malaikat akan mencintainya. Kenapa? Karena malaikat nggak capek-capek nulis amal buruknya, gitu. Nah ini ceritanya malaikat juga punya capek, Pak. Iya. Nah alhamdulillah nih, malaikat nggak akan mengeluh dengan kita, insya Allah, gitu. Kenapa? Ya karena itu. Apa yang kita kerjakan selama ini, khususnya ngaji ini kan ya, ini kan menjadi tanda bahwa kita cinta sama ilmu, cinta sama ulama. Maka lam tuktab khati'atuhu ayyama hayati, dosa kita nggak akan ditulis sepanjang hidup. Udah istirahat dia, pensiun dia tuh, berdua nih pensiun nih. Nah itu Pak. Lah sekarang gini loh Pak, bener loh, wa man taraka dzunuba ahabbahul malaika. Orang yang meninggalkan berbuat dosa, maka malaikat akan cinta sama dia. Kenapa malaikat cinta? Li'annahu la yad'abul kitabatal ladzina yaktubuna sayyi'at. Karena dia tidak capek-capek menulis amal-amal buruk dia, gitu loh. Ya kan? Kalau orang meninggalkan berbuat dosa. Lah kalau orang rajin ngaji, korelasinya kepada hadis Nabi, man ahabbal ilma wal ulama, barang siapa yang cinta ilmu dan ulama, lam tuktab khati'atuhu ayyama hayati, maka dosanya nggak akan dicatat sepanjang hidupnya. Lah ngapain malaikat ini? Ya, nyantai dia. Artinya apa ya? Malaikat itu kan senangnya ibadah sama Allah ya. Ibadah terus sama Allah itu. Maka dengan kita rajin ngaji, dengan kita rajin duduk bersama ulama, bergaul dengan para ulama dan menghadiri majelisnya para ulama, maka Allah tidak perintahkan malaikat ini untuk mencatat dosa kita sepanjang hidup kita. Maka aktivitas malaikat yang sangat dia gemari yaitu ibadah nggak terganggu hanya dengan nyatet amal buruk kita, gitu loh. Itu Pak. Jadi sampean berbuat keburukan itu dilaknat sama malaikat. Sialan nih orang, bikin kesel aja nih. Tiap hari lu gitu ya. Ya. Nah ya kan. Nah, apalagi Pak, habis nulis dosa dihapus lagi sama dia karena istighfar gitu kan. Ini gimana sih yang bener, lu tuh mau jadi maksiat apa kagak gitu loh, udah dicatat ya hapus lagi, catat hapus lagi gitu kan. Kan bikin kesel itu kan ya. Ayo coba nih Pak Sodik, tukang kan ya, ngechat dia nih, habis ngechat Pak Sodik kayaknya nggak bagus nih, ganti deh warnanya deh, ganti lagi warnanya, udah itu selesai, wah kayaknya kurang pas, ganti lagi deh, kesel nggak kira-kira? Ayo, lihat kan sama kayak gitu. Itu Pak. Maka lebih baik itu kita ngaji gitu. Ngaji, sering diskusi sama ulama, hadir ke majelis ulama, mudah-mudahan tercatat menjadi orang yang cinta sama ulama dan cinta sama ilmu, sehingga dosa-dosanya nggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat itu akan memuji syukur kepada kita karena dia nggak terganggu untuk mencatat amal buruk kita gitu loh. Gitu ya. Nah, kira-kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah kefahaman dan pengetahuan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala atas berkat apa yang kita amalkan selama ini, Allah berkenan menguatkan keimanan dan keislaman kita, dan juga meningkatkan ketakwaan kita di dalam menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah, dan meneladani sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah mencatat kita menjadi bagian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Punya capek juga malaikat ya. Dan dia nggak makan nggak minum. Kan iya kan?
wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum, kan gitu ya. Malaikat itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak butuh makan, nggak butuh minum, dan nggak butuh tidur, kan gitu.